Kayak kemarin tengok di TikTok saya melihat berita loh. Pokoknya gue buat beritanya. Berita apa? Ada orang India yang meramal hari kiamat pada tanggal 29 Juni 2024. Kok percaya semalam? rupanya? Ya, Besok sih. itu. Ya makanya itu. Kalian udah siapin keimanan kalian kayak sholat, beribadah, dan lain-lainnya. Kalian udah siap? Itu kan seharusnya udah kita siapin dari awal-awal, nggak perlu nunggu berita-berita kayak gitu. Kan mereka ada juga yang nggak jarang beribadah. Loh, kalau misalnya kau percaya kayak gitu, berarti kau nggak percaya Allah dong? Saya percaya nggak? Masih. Iya sih, saya juga sama. Karena kan gini, kalau misalnya ada orang ngeramal, sementara di Al-Quran udah jelas dibilang kiamat itu kita nggak tahu kapan. Kan bang, kan udah ada hadis-hadisnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Contohnya perzinaan, kayak pacaran secara terang-terangan. Kan bisa jadi besok hari kiamat, kan kita nggak tahu. Dari itulah kan udah keluar tanda-tandanya. Kemungkinan kan kiamat ini nggak lama lagi kejadian. Makanya kita udah harus mempersiapkan amal-amal kita udah dari lama seharusnya. Aduh, mati kali aku Kalau misalnya memang besok terjadi, aku belum ada nyiapin apa-apa. Apalagi aku masih suka joget-joget di TikTok. Aku lagi suara orang tua. Aku aja kadang pas aja nggak denger. Apalagi aku masih sering celana pendek. Aku suka main game sampai lupa waktu. Apalagi aku selalu subuh aja sering tinggal. Aku selalu ngumpulin kawanku. Kalian pun ya aku lah. Soalnya di masjid ya kan. Suka yasinan keliling. Jadi kalau kita udah dipanggil sama yang di atas, kita tuh udah mempersiapkan amal-amal kita. Kalau lah kita berbuat baik kan ke masyarakat, pasti masyarakat mandang kita juga baik kan. Betul itu kata Yoga. Makanya tobatlah kalian. Kalau nggak sekarang kapan lagi kalian mau tobat? Allah itu kan maha pemaaf. Jadi dia cuma benci sama dosanya, bukan benci sama pendosanya. Jadi selama pintu taubat belum ditutup, tobatlah kalian. Dari diskusi tersebut ada pelajaran yang dapat kita petik. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Qs Al-Haqqah 18. Amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amal yang lainnya juga nilai baik. Jika salatnya buruk, maka amal yang lainnya juga dinilai buruk. Kamu adalah penulis bagi buku catatan amal perbuatanmu sendiri, maka pastikan itu layak dibaca pada hari kiamat kelak. Wahai jiwa, berletih-letihlah sedikit beramal soleh, maka engkau akan beristirahat yang banyak di surga Firdaus. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Sebagian besar orang menganggap kematian masih jauh, jauh sekali. Namun ketahuilah, saat hari itu tiba, maka sudah terlambat untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Pada hari kiamat kelak, kita akan merindukan salat yang kita lewatkan. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku serta sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat kelak. Qs Ibrahim 41. Tidak ada yang namanya benar-benar berakhir. Bahkan ketika mati, itu adalah awal hidup di akhirat. Suatu hari nanti namamu hanyalah tinggal kenangan, maka tinggalkanlah yang baik-baik sebagaimana engkau ingin dikenang. Dari kematian kita ingat kesalahan, dan dari kenikmatan biasanya kita lupa kesalahan.
Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak mulia. Hadis. Sombong dengan kehidupan yang sementara. Sedangkan setiap harinya umur kita semakin berkurang dan semakin kematian semakin mengejar di depan mata kita. Dunia hanya sebagai tempat persinggahan maupun penginapan untuk menunggu hari akhirat. Tak seorang pun mengetahui datangnya kematian, termasuk Rasulullah SAW juga tidak mengetahuinya. Kematian akan menjadi pemutus segala kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan di dunia. Kehidupan di akhirat adalah abadi. Sementara, tidak ada yang abadi di dunia ini. Kamu menolak untuk memaafkan seseorang, tapi pada hari kiamat nanti, kamu akan berdiri tegak, memohon kepada Allah untuk memaafkanmu. Orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah orang yang suka membicarakan hal yang tidak berguna, orang yang suka meremehkan orang lain, dan orang-orang yang sombong saat mereka berbicara. Hadis. Barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim ketika hidup di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah selalu akhirat dalam hatimu. Jadikan kematian selalu di matamu dan jangan lupa keadaanmu kelak di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah akan bertanya pada hari kiamat nanti, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Ditanyakan kepada Imam Malik, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka beliau pun menjawab, umur semakin berkurang, dan dosa semakin bertambah. Ingatlah setinggi apapun pangkat yang engkau miliki, pada akhirnya engkau akan dipanggil mayit. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Barang siapa membela kehormatan saudaranya tanpa sepengetahuannya, Allah akan menjaga dirinya dari api neraka pada hari kiamat. Naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya.